Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali lagi dengan saya Afif Al-Ashfahani. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu sistem keuangan syariah, khususnya sistem keuangan syariah di Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang peran dari lembaga keuangan, yang mana lembaga keuangan itu merupakan jembatan antara pihak surplus dan pihak defisit. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam apa itu sistem keuangan syariah di Indonesia. Ya. Kalau misalkan kita berbicara sistem, ya ingat salah satu istilah ya ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, ketika kita berbicara sistem dan coba kita sambungkan dengan kata ekosistem, berarti di dalam ekosistem, contoh ekosistem laut misalkan, itu ada banyak hewannya, ada banyak penyusun, nggak cuma hewan doang di situ ya, ada batu karang, ada tumbuhan-tumbuhan kecil dan lain sebagainya. Sama, ketika kita berbicara tentang sistem dari keuangan syariah, maka kita berbicara penyusun yang menyusun sistem keuangan syariah di Indonesia. Ya, di situ nanti ada bank, di situ nanti ada capital market, ya, ada dan yang lain sebagainya. Nanti kita akan berbicara itu di struktur. Tapi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu keuangan syariah. Ya. Coba kita masuk ke dalam pengertiannya. Nah, keuangan syariah ternyata tidak hanya sekedar fasilitas pembiayaan dari pihak surplus kepada pihak defisit saja, tetapi keuangan syariah adalah kegiatan pembiayaan salah satunya, atau kegiatan kerjasama, atau kegiatan sewa-menyewa, atau kegiatan benevolent loan yang berakar pada prinsip-prinsip syariah. Jadi di sini kata kuncinya adalah prinsip-prinsip syariah. Apa yang membedakan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah? Yang paling mendasar adalah prinsipnya berbeda. Ketika kita berbicara masalah prinsip, maka kita berbicara sumber hukum, landasan, dasar yang berakar kepada Quran dan hadis. Serta sumber-sumber hukum lain seperti qiyas, ijma, dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi, keuangan syariah adalah kegiatan keuangan, ya termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, pembiayaan, sewa menyewa, dan lain sebagainya, yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah. Apa itu prinsip-prinsip syariah? Salah satunya contoh, tidak boleh melakukan riba. Ya. Tidak boleh melakukan gharar. Ya. Tidak boleh berbuat curang, tadlis. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi bagaimana keuangan syariah itu bergerak dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya berdasarkan dengan prinsip syariah yang mungkin bagi non-muslim ini tidak berlaku karena mereka tidak berhubungan langsung, ya, tidak ada hubungan dengan agama Islam. Tetapi ternyata menurut penelitian Qasim tahun 2016 di Malaysia, ternyata terdapat kaitan yang erat antara keuangan syariah dengan pertumbuhan ekonomi real.
Nah, ini justru menarik, ya. Bagi umat Islam, ternyata keuangan syariah bukan hanya sekedar mentaati prinsip-prinsip agama Islam, tetapi ternyata keuangan syariah berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi secara real. Ketika berbicara tentang ekonomi secara real, artinya terdapat perputaran bisnis, terdapat aktivitas ekonomi yang real. Aktivitas ekonomi yang real. Real, lawan katanya adalah nominal atau hanya di atas kertas. Ketika kita berbicara nominal, artinya kegiatan ekonomi yang terjadi itu hanya di atas kertas. Tetapi ketika kita berbicara aktivitas ekonomi yang real, maka benar-benar ada aktivitas ekonomi di situ. Yang dimana ada yang namanya multiplier effect. Multiplier effect. Kegiatan ekonomi yang real akan memunculkan multiplier effect. Contohnya ketika ada aktivitas pembangunan infrastruktur, maka pekerjanya yang bekerja akan dapat gaji. Gaji tersebut kemudian akan dinikmati oleh keluarganya, akan dibelanjakan kepada pusat-pusat perbelanjaan. Dan pusat-pusat perbelanjaan juga menggaji karyawannya, dan seterusnya. Itu namanya multiplier effect. Ya, sehingga ditegaskan tidak hanya berhubungan secara ukhrawi, ternyata keuangan syariah ini juga berhubungan secara duniawi. Oke? Nah, meskipun keuangan syariah ini baru berumur kurang lebih 20 tahun ya, belum ada 100 tahun lah. Tapi perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan di dunia ini sangat besar. Oke, kita lihat basic principle dari keuangan syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang ada dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah no gharar. Tidak ada ketidakpastian, uncertainty. Ya. Contoh tindakan gharar adalah menjual sesuatu yang barangnya tidak ada. Dalam saham ada praktek yang namanya short selling. Nah, ini dalam Islam atau dalam keuangan syariah tidak boleh. Kenapa? Karena menjual saham yang belum dimiliki itu merupakan gharar atau uncertainty. Salah satu contoh. Contoh lain dari gharar adalah menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Contoh bisa apapun, ya. Ketika kita menjual barang orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, maka itu bisa menjadi gharar. Yang kedua adalah no riba, tidak ada riba. Ya. Saya ulangin, riba adalah kegiatan yang mengakibatkan adanya tambahan. Kegiatan pinjam-meminjam. Ya, contoh meminjam uang 100.000 dikembalikan 120.000, maka 20.000-nya adalah riba. Dalam ekonomi Islam atau keuangan syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Yang berikutnya adalah time value of money. Ya, dalam keuangan syariah, time value of money itu tetap diakui. Memang contohnya adalah deferred sale. Lawan dari kata deferred sale adalah spot. Ketika kita membeli secara deferred atau secara mengangsur, lawan dari cash, maka akan ada biaya tambahan. Nah, tapi time value of money dalam keuangan syariah itu harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Artinya,
memang benar ada barangnya, ada penjualnya, dan ada jangka waktunya yang jelas. Yang berikutnya adalah liability and business risk sharing. Nah, prinsip ini berhubungan dengan adanya liabilitas atau kewajiban ya yang ditanggung oleh masing-masing parties, oleh masing-masing pihak. Contoh dalam hal ini ya antara bank dengan peminjam. Ya, masing-masing menerima beban yang dijadikan sebagai legal, yang dijadikan sebagai justifikasi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi business risk harus di sharing. Hal ini berkebalikan dengan riba. Dalam riba atau interest based, bank tidak menanggung kerugian atau risiko sama sekali. Kita mau untung besar atau rugi besar, maka cicilan riba kita tetap segitu. Ya. Nah, hal ini berkebalikan dengan keuangan syariah. Ya. Yang berikutnya adalah essentiality of contract. Dalam keuangan syariah sangat diperhatikan sekali apa yang namanya kontrak. Kontrak ini berhubungan dengan yang namanya transparansi. Transparansi ini berhubungan dengan informasi. Maka dalam bertransaksi secara syariah harus diperhatikan betul kontraknya. Apakah kontraknya itu sesuai dengan prinsip Islam atau tidak? Apakah ada informasi yang ditutupi? Apakah informasi yang tertera dalam kontrak sudah cukup difahami? Dan kontraknya apakah win-win solution? Ya, seperti itu. Yang berikutnya, dalam keuangan syariah harus juga diperhatikan barang yang dijual, yaitu halal. Tidak hanya halal, tetapi juga harus thayyib. Ya, halal berarti barangnya tidak tersentuh oleh zat-zat yang haram. Contohnya babi. Ya, thayyib artinya tidak hanya halal, tetapi juga baik untuk dikonsumsi. Selain halal zatnya, juga dipastikan halal cara mendapatkannya. Ya, membuat usaha sate kambing, kalau misalkan kambingnya hasil curian, maka menjadi tidak halal. Ya, meskipun kambingnya itu secara zat adalah halal. Dan yang terakhir adalah ethical. Keuangan syariah dalam kegiatannya juga menerapkan prinsip-prinsip etika. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi, transaksi, meskipun itu halal, meskipun itu baik, thayyib, tetapi kalau misalkan itu berlawanan dengan etika, maka akan dihindari. Untuk lebih jelasnya, di sini saya punya skema bagaimana caranya kita menghilangkan riba dan gharar. Kata kuncinya adalah harus ada yang namanya underlying asset. Ya, apa itu underlying asset? Ya, mari kita jelaskan pelan-pelan. Dalam kegiatan keuangan syariah, ada pihak yang surplus. Surplus artinya dia kelebihan uang. Ya, kelebihan uang. Tentu ada pihak yang defisit. Artinya uang, membutuhkan uang. Nah, mereka dipertemukan secara langsung oleh pasar modal atau secara tidak langsung melalui perbankan syariah. Kita sebut antara surplus dan defisit, antara pihak surplus dan pihak defisit adalah parties atau para pihak. Nah, dalam ekonomi konvensional, ketika pihak surplus menyerahkan uang kepada pihak defisit, maka pihak surplus tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh pihak defisit. Apakah pihak defisit ini meminjam uang karena untuk perputaran bisnis, atau untuk konsumsi, atau untuk kegiatan apapun? Itu tidak diperhatikan. Kenapa? Karena dalam keuangan konvensional,
jumlah yang dibayarkan oleh pihak defisit ke pihak surplus itu adalah fix atau pasti. Namun, berbeda dengan keuangan syariah sangat memperhatikan apa yang disebut sebagai underlying transaction. Yaitu ketika pihak surplus memberikan uang kepada pihak defisit, maka akan dilihat apakah ada underlying asetnya, yaitu berupa apakah ada kegiatan bisnis yang real atau apakah ada aset yang real. Contoh, ketika bank memberikan pembiayaan kepada seorang pengusaha, maka dalam perbankan syariah harus dicek apakah memang usahanya itu ada, apakah memang usahanya itu berjalan. Sebab nanti usaha itulah yang akan menentukan apakah bank berhak mendapatkan profit atau bank akan mendapatkan kerugian. Profit apabila underlying asset itu mendapatkan keuntungan, dan loss apabila underlying asset mendapatkan kerugian. Ya. Contoh lain, ketika ada dua pihak yang saling bertransaksi dalam contoh sewa menyewa, apakah apartemen yang disewakan itu memang benar-benar ada ataukah tidak? Karena keuntungan dari kegiatan sewa menyewa itu akan sangat bergantung kepada underlying aset. Jadi, teman-teman, dalam keuangan syariah sangat diperhatikan sekali yang sesuatu yang namanya underlying asset. Oke. Nah, bentuk underlying asset atau kegiatan bisnis real itu bisa bermacam-macam. Ya, dalam keuangan syariah paling mudah kita melihat dari sisi kontraknya. Nah, kontrak ini dalam keuangan syariah ada bermacam-macam. Kalau misalkan saya klasifikasikan, ini bisa menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah kontrak jual beli. Yang kedua adalah kontrak sewa menyewa. Yang ketiga adalah kontrak kerjasama. Yang keempat adalah kontrak charity. Kita bahas sedikit satu-satu. Yang dinamakan dengan kontrak jual beli adalah ketika kedua belah pihak melakukan akad jual beli. Contohnya adalah murabahah. Ya, murabahah. Contoh misalkan saya berniat membeli sebuah mobil dari bank syariah dengan harga 100 juta cash. Tapi kalau misalkan saya mencicil selama contohnya 3 tahun, maka total biaya yang saya keluarkan untuk mobil tersebut ada 150 juta. Ini deferred atau mencicil. Oke, itu akad murabahah. Akad salam. Ini akad salam adalah ketika transaksi dilakukan tetapi barangnya belum ada. Ya, spesifikasinya biasanya ini untuk pertanian. Namun sekarang sudah dikembangkan ya untuk sistem pre-order contohnya. Nah, kenapa ini diperbolehkan? Kan katanya barangnya harus ada, ya kan? Barangnya harus ada, subject matter exist. Ya, salam ini diperbolehkan karena spesifikasi barangnya jelas. Contoh, saya menjanjikan untuk memberikan Anda padi atau beras sejumlah 500 kg. Meskipun 500 kg itu saat ini belum ada, tetapi saya berjanji sekitar 6 bulan lagi saya akan memberikan beras sebanyak 500 kg. Nah, untuk membantu saya, Anda membayar saya terlebih dahulu. Maka itu namanya akad salam yang ada di dalam pertanian. Nah, akad salam ini kemudian dimodifikasi, ya, diijtihadkan oleh para ulama untuk barang-barang selain pertanian. Contohnya adalah manufacturing. Ya, contoh membuat rumah. Ketika kita membuat rumah, ya, bertransaksi rumah gitu ya, rumahnya kan belum ada. Tetapi kita bayar duluan dengan akad apa? Dengan akad istisna. Kok bisa? Iya, karena spesifikasi rumahnya sudah jelas. Ya, luasnya berapa, tanahnya
bahan bangunan yang digunakan apa, itu akad istisna, manufacture. Oke, yang berikutnya adalah akad sewa menyewa atau ijarah. Nah, kalau akad sewa menyewa ini simple, sama seperti sewa menyewa konvensional, tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, saya melakukan akad sewa menyewa kepada pemilik rumah, ya, pemilik kos-kosan, misalkan seperti itu. Maka saya membayarkan biaya sewa setiap bulannya, tetapi rumahnya itu tetap menjadi rumah pemilik rumahnya. Saya hanya memanfaatkan rumah tersebut selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, dan ini yang paling intinya sebenarnya yang membedakan antara konvensional dan syariah Islamic finance adalah akad partnership atau akad kerjasama. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah akad murabahah, yang kedua adalah akad musyarakah. Akad mudharabah dan akad musyarakah sama-sama akad kerjasama. Tetapi yang membedakan, dalam akad murabahah hanya ada satu orang yang menanggung modal. Ya, contoh ini A, ini B. Dalam akad mudharabah hanya A saja yang menanggung modal, sedangkan B tidak menanggung modal. Tetapi B menanggung apa? Menanggung skill, ya, skill. Kalau misalkan akad musyarakah, partis A dan partis B sama-sama patungan, ya, menyetorkan sejumlah modal. Nah, dalam akad partnership ini, ya, tadi kalau misalkan ada kerugian dalam akad mudharabah, maka yang menanggung kerugian hanya satu orang. Yang menanggung kerugian uang hanya satu orang, yaitu orang A. Tetapi dalam akad musyarakah, kedua belah pihak menanggung kerugian sesuai dengan proporsinya masing-masing. Loh, Pak, kalau misalkan yang B ini, dia kalau rugi, dia rugi apa, Pak? Dia rugi skill dan rugi waktu. Ya. Ingat, waktu juga menjadi salah satu faktor. Skill menjadi salah satu faktor produksi untuk membuat sebuah produk. Tidak hanya modal. Kalau misalkan kita cuma punya modal, tapi kita nggak punya skill, maka tidak akan jadi juga usahanya. Oke, jadi di sini akad mudharabah juga sama-sama menanggung kerugian, ya, tapi tidak dalam bentuk uang, yang B ini. Nah, yang terakhir adalah akad charity atau kebaikan. Nah, dalam akad charity ini ada yang namanya qardun hasan atau benevolent loan. Benevolent loan ini adalah pinjaman yang baik. Ya, kalau misalkan kita ingin membantu teman kita dalam kesulitan, maka kita berikan pinjaman yang baik. Contohnya kita berikan pinjaman 1 juta rupiah. Maka di kemudian hari kita juga akan menerima sejumlah 1 juta rupiah. Berapapun waktunya yang disepakati, tidak ada tambahan sama sekali. Itu namanya qard hasan, ya, atau benevolent loan. Berikutnya adalah zakat. Ya, zakat ini merupakan transaksi sepihak dari muzaki kepada mustahik. Ya, begitu juga wakaf. Ya, bedanya zakat, wakaf, dan sedekah adalah kalau misalkan di wakaf, prinsipalnya atau prinsipal, ya, bahasanya prinsipal atau pokoknya, ya, pokoknya harus abadi, pokoknya tidak boleh habis. Tapi kalau di zakat pokoknya boleh habis, ya, sedekah juga boleh habis. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi ya, kegiatan transaksi bisnis real ini banyak jenisnya, bisa kita lihat dari tipe-tipe kontrak. Yang mau menggunakan kontrak apa? Sale, lease, partnership, atau charity. Nah, setelah kita mengetahui harus ada bisnis real, harus ada kontrak yang jelas, ini kontraknya apa, maka sekarang coba kita lihat ekosistemnya. Ya, kita lihat sistemnya seperti apa sih, sistem keuangan syariah. Nah, ini terkecil ya, sebentar ya, saya besarkan. Yang pertama, sistem keuangan syariah ini terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah financial institution.
Sebentar. Financial institution ini terbagi menjadi dua, yaitu Islamic Bank dan non-bank. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada yang namanya financial institution. Jadi ekosistem penyusun keuangan syariah itu yang pertama adalah financial institution. Ya, kita sebut di sini FI. Nah, ini terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah Islamic Bank, ya, dan non-bank, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Nah, khusus untuk di Indonesia, di sini contohnya komersial ada tiga ya. Islamic Bank terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah commercial bank atau bank komersial, ada investment bank, dan ada kooperatif atau koperasi. Nah, khusus di Indonesia, contohnya dari commercial bank ini adalah Bank Syariah Indonesia, ya, ada Bank Muamalat, ya, seperti itu. Nah, tetapi untuk investment bank yang syariah di Indonesia itu belum ada. Sampai saat ini masih digodok, masih direncanakan apakah akan dibuat atau tidak. Ya. Bedanya apa? Kalau misalkan commercial bank ini dia akadnya cenderung debt, teman-teman. Ya, tadi ya yang sel tadi murabahah contohnya atau lease. Pokoknya lebih banyak ke yang pasti, ya, yang fix. Gitu. Contoh misalkan yang pembiayaan yang fix ya, contoh pembiayaan KPR. Nah, ini masuk ke commercial bank. Contoh pembiayaan kendaraan itu masuknya ke commercial bank. Tetapi investment bank ini lebih kepada akad yang partnership. Partnership tadi ya, murabahah dan mudorobah, di mana profit dan loss-nya itu lebih besar daripada yang fix tadi. Ya. Nah, ini masih direncanakan apakah akan dibuat atau tidak investment bank. Jadi nanti akadnya kalau tidak salah adalah ya mudorobah dan musyarakah. Nanti terbagi ya menjadi specific investment atau general atau unspecified investment. Saya lupa. Restricted dan unrestricted. Kalau misalkan restricted, maka si pemilik uang dia membatasi uangnya diinvestasikan di mana saja. Tapi kalau misalkan unrestricted ini tidak dibatasi, terserah investment banknya mau ditaruh uangnya di mana. Ya, berikutnya ada koperasi syariah ya. Tapi jangan terjebak ya, banyak juga yang menggunakan nama koperasi syariah ini, tapi bisa bodong juga gitu ya. Oke. Kalau misalkan contoh dari institusi keuangan non-bank adalah takaful, ya. Takaful ini adalah Islamic insurance, ya, di mana letak perbedaannya adalah uang yang disetorkan ke lembaga takaful ini itu benar-benar dipergunakan untuk kemaslahatan anggotanya, ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada yang namanya Islamic Capital Financial Market. Ya, dalam Islamic Financial Market ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Islamic Money Market, yang kedua adalah Islamic Capital Market, yang ketiga adalah Other Institution. Contoh dari Islamic Money Market ini adalah pasar uang antar bank atau PUAS. Ya, jadi teman-teman, ternyata yang melakukan pembiayaan itu tidak hanya antar nasabah ke bank, ya, tetapi antar bank A dan bank B ini juga melakukan kegiatan pembiayaan. Maka mereka dipertemukan dalam pasar uang. Ketika bank A defisit, ada bank B yang surplus, ya, dari surplus memberikan uang ke defisit. Ini dalam pasar uang antar bank, ya. Berikutnya ada Islamic Capital Market.
Islamic capital market ini terbagi menjadi dua ya. Ada pasar saham syariah dan ada sukuk syariah. Kalau saham ini adalah kepemilikan proportion of ownership, kepemilikan perusahaan ya. Berapa persen kita memiliki perusahaan tersebut. Tetapi kalau sukuk ini lebih mirip kepada obligasi atau surat hutang. Di mana surat hutang ini memiliki maturity ya, atau jangka waktu, contoh misalkan 2 tahun ya, dengan return atau bagi hasil yang hampir fix tiap bulannya. Kita tidak bisa mengatakan fix ya untuk sukuk, tapi hampir fix. Sedangkan kalau pasar saham ini itu perpetual atau selamanya. Selama kita memegang saham, maka kita menjadi pemilik perusahaan tersebut. Berikutnya dalam financial market ada yang namanya institusi lain ya. Di sini contohnya adalah forex dan commodities ya. Forex itu adalah foreign exchange ya, mata uang asing ya, saling tukar menukar, dan commodities ya. Ini biasanya adalah pasar berjangka ya. Tetapi di Indonesia untuk pasar berjangka itu sangat-sangat diatur ketentuannya oleh DSN MUI, diperbolehkan dengan nama forward agreement ya, bukan forward transaction ya. Itu sedikit berbeda dan penggunaannya itu untuk benar-benar keperluan, bukan untuk spekulasi. Berikutnya ada Islamic Social Institution. Ini contohnya adalah lembaga zakat dan lembaga wakaf contohnya. Ada juga Islamic Microfinance ya, BMT teman-teman ya. Ini juga merupakan ekosistem dari keuangan syariah. Dan yang terakhir ada financial regulator atau otoritas ya. Yang nasional kita ada Bank Indonesia, OJK, dan DSN MUI, di mana ketiganya ini mengatur keberjalanan regulasi keuangan syariah. Yang internasional ada IIOV, ya, OIFI, ya. Ini kita tidak memiliki hubungan secara langsung, tetapi banyak diskusi yang terjadi antara Bank Indonesia, OJK dengan IIO-IFI. Ya, mereka saling melengkapi sebenarnya. Ya, tetapi Indonesia sebenarnya berdiri sendiri, tidak di bawah IIO-IFI. Ya, oke, itu adalah ekosistem dari keuangan syariah di Indonesia. Jadi teman-teman, ternyata keuangan syariah di Indonesia ini sangat kompleks ya, meskipun ya belum 100% berjalan. Contohnya tadi investment bank itu belum 100% berjalan. Tetapi setidaknya yang lain sudah berprogres. Sudah sudah memiliki kemajuan ya. Tinggal kita bagaimana kita sebagai pengguna keuangan syariah ini berkomitmen untuk terus menggunakan keuangan syariah. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya hubungan antara Islamic finance and the real economy. Bagaimana sih keuangan Islam ini atau keuangan syariah ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi secara real? Ada 5 hal setidaknya yang menyebabkan Islamic finance ini berhubungan dengan ekonomi secara real. Yang pertama adalah prohibition of interest-based lending. Pada poin pertama ini, dengan dilarangnya interest-based lending atau pinjaman berdasarkan bunga, ini menyebabkan sistem keuangan menjadi lebih stabil. Hal tersebut disebabkan karena seperti yang kita tahu, krisis 2008 ya, itu disebabkan oleh yang namanya bubble. Ya. Bubble ini adalah di mana dunia keuangan nominal ya, seperti yang tadi sudah saya bahas ya, nominal ini bergerak atau berkali-kali lipat lebih besar daripada kegiatan yang ekonomi real. Kok bisa Pak? Ya, karena mereka
hanya bertransaksi di atas kertas, ya, nominal lebih besar daripada real. Tetapi dengan dilarangnya interest based lending ini, nominal akan sama dengan real. Harapannya seperti itu. Nah, ketika nominal kegiatan financial dunia financial itu sama dengan transaksi real, maka kita bisa menyatakan itu lebih stabil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prohibition of short selling, ya. Dengan adanya pelarangan short selling ini, Islamic finance berkontribusi untuk lebih sebentar saya cek dulu. Ya, ini sama, hampir mirip ya. Ini mengurangi yang namanya bubble juga, seperti itu. Prohibition of short selling. Yang berikutnya adalah the social value dimension, close linkage with real economy. Ya, jelas. Karena dalam setiap pembiayaan, contoh dari perbankan gitu ya, itu harus dinyatakan, harus membuktikan adanya real economic activity. Kalau misalkan tidak ada atau hanya sebatas financial paper saja, itu akan ditolak. Ya. Berikutnya ada social value dimension. Ini kegiatan dalam Islamic finance institution ini memprioritaskan kegiatan yang produktif. Contohnya infrastruktur. Hal ini akan meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Ya, dengan adanya infrastruktur, contohnya, maka akan membantu masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, hubungannya melalui risk sharing concept. Hal ini akan mengakibatkan antara dua belah pihak itu merasa saling memiliki. Ya, contoh ketika kita bertransaksi, melakukan akad dengan pihak lain dan pihak lain juga merasa ini adalah miliknya, maka tentu dia juga akan ikut menjaga. Nah, dengan adanya risk sharing ini, kita akan sama-sama memiliki keinginan untuk mensukseskan bisnis kita. Contohnya seperti itu. Ya. Artinya tidak ada yang abai. Ya, beda kalau misalkan resiko hanya ditanggung oleh satu pihak saja, maka pihak lain akan melakukan abai. Ya, akan melakukan kesewenangan. Setidaknya 5 hal tersebut menyebabkan Islamic finance itu sangat dekat dengan real economy atau kegiatan ekonomi real. Dan yang terakhir adalah tantangan keuangan syariah di Indonesia dan di dunia ya sebenarnya. Yang pertama adalah murabahah syndrome. Nah, tantangannya adalah murabahah syndrome. Apa itu murabahah syndrome? Jadi karena umur dari keuangan Islam ini baru sebentar, ya, belum ada 1 abad, dan keuangan konvensional ini sudah berabad-abad, jadi praktik keuangan syariah masih dirasa oleh beberapa orang itu mirip dengan konvensional. Contoh dari sisi kepastian pembayaran, contohnya misalnya gitu. Ya, jadi si peminjam harus membayar sejumlah return yang fix ya. Terus lagi tadi ya, kita kan tadi lihat ada sale base ya, ada partnership ya, contract. Nah, ini murabahah syndrome ini lebih kepada sale base, yaitu debt yang didasari oleh hutang. Ya. Jadi keuangan syariah sekarang saat ini itu masih didominasi oleh transaksi hutang, di mana bank di sini memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat, bukan dalam bentuk partnership. Ya, beda ya. Kalau misalkan kita berbicara masalah hutang, maka kapan hutang itu selesai, maka harus dikembalikan. Tetapi ketika kita berbicara partnership, ini adalah hubungan kerjasama antara dua belah pihak yang saling
bekerja sama, begitu ya, bukan saling berhutang. Ini yang pertama, murabahah syndrome. Yang kedua adalah harmonization of standard. Nah, ini adalah standar masing-masing lembaga otoritas keuangan syariah di dunia itu memiliki standarnya masing-masing. Nah, kadang standar ini bisa menjadi masalah. Ya, contoh Indonesia punya standar sendiri, Malaysia punya standar sendiri, Bahrain punya standar sendiri. Itu belum ada harmonisasinya. Ya. Yang terakhir adalah belum efektifnya delivering positive and sustainable impact on the wider economy. Jadi dirasa masih belum memberikan dampak yang positif. Maksudnya hanya masih sebagian kecil saja kepada sektor-sektor tertentu, belum secara meluas. Oke. Dan berikutnya adalah ke depan apa yang harus kita lakukan ya untuk keuangan Islam ini. Jadi selain kita punya permasalahan, kita juga punya harapan ya. Ke depan keuangan syariah diharapkan bisa memiliki perbedaan. Contoh di Malaysia sekarang ada yang namanya VBI, Value Based Intermediation. Jadi ketika bank syariah memberikan pinjaman kepada atau pembiayaan kepada perusahaan, maka harus dilihat adakah ESG, Environment, Social Governance, adakah sisi-sisi environment, sisi-sisi lingkungan yang kalian angkat, ataukah perusahaan kalian ini merusak lingkungan? Ya, ini bisa menjadi salah satu pembeda dari bank syariah dengan bank konvensional. Jadi tidak asal untung saja, tetapi merusak lingkungan. Tidak, ada namanya ESG. Mereka juga harus memperhatikan lingkungan. Di Indonesia apakah sudah? Sudah, saya rasa sudah. Tapi mungkin di Malaysia promosinya lebih besar ya, lebih gencar maksudnya. Yang kedua adalah long-term infrastructure investment sukuk to enhance prosperity. Oke. Yang kedua adalah bagaimana keuangan syariah ini dapat memberikan pembiayaan jangka panjang melalui sukuk. Ini sudah terjadi di Indonesia, banyak infrastruktur yang dibiayai oleh sukuk. Ya. Yang ketiga adalah harnessing investment opportunities through investment account. Nah, yang ketiga tadi yang saya sampaikan, investment account, investment bank. Apakah kita siap untuk menerapkan investment bank atau investment account? Ya, jadi tabungan investasi. Saya rasa kita belum siap, Indonesia khususnya belum siap ya untuk investment bank. Tetapi arahnya harus ke sana. Kenapa? Karena harus lebih banyak sisi partnership daripada debt. Sekarang kita masih didominasi oleh debt, ya. Maka ini harus berpindah dari debt menjadi partnership melalui investment bank atau investment account. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan social entrepreneurship and the business development. Jadi tidak hanya untung bagi diri pribadi, bagi perusahaan, tapi juga kepada sosial. Bagaimana keuangan Islam atau keuangan syariah dapat berdampak kepada sosial. Oke. Saya recap. Jadi pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas apa itu ekosistem keuangan syariah di Indonesia dan di global. Ya, bagaimana keuangan syariah ini dibentuk oleh struktur-strukturnya. Ini sudah saya jelaskan satu persatu. Apabila ada pertanyaan dan kurang jelas, dapat ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.